Kemudian tentang adanya informasi yang valid yang saya dapat, insya Allah segera akan P21 laporan Pak Jokowi terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Karena kita sudah tracking, kita sudah koordinasi, kita sudah komunikasi. Apakah boleh kami boleh tracking? Boleh. Pengacara sangat boleh kami komunikasi dengan orang-orang yang kita sudah tahu, karena memang selama ini jujur kami merasakan ada orang yang mencoba mendekati pihak dari Kejagung untuk ini ditunda-tunda. Alhamdulillah pihak Kejagung dan informasi yang kami dapat itu sudah hampir sependapat dengan pihak Polda, sehingga insya Allah ini akan P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah sekarang Roy itu ngomong lagi, dia bilang, oh kalau udah P21 belum berakhir. Nah, begitu terus itu. Nah iya memang belum berakhir lah, mulai dari klarifikasi, mulai lidik, ya, kemudian sidik, tersangka, semua bilang memang belum selesai, selesai nanti di pengadilan. Apakah saudara akan pakai rompi atau tidak, itu urusan dari kejaksaan. Sebenarnya juga polisi kalau mau mengambil langkah hukum cepat sekarang, bisa saja ditahan sebelum dilimpahkan, tahan dulu. Itu yang sebetulnya paling keren. Jadi kita apresiasi kepada Bapak Kapolda yang telah mengatensi, begitu juga dengan Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Yang pasti kemarin saya sangat bangga mendengar pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Kapolri ini the best. Artinya banyak suara-suara yang ingin mengganggu Kapolri, nggak jalan itu barang. Terima kasih Bapak Presiden. Berikutnya tentang adanya keinginan para pihak yang akan menggugat. Ya kan, ada citizen lawsuit yang baru. Ya kan? Terus mereka minta ke Komisi Informasi Pusat. Ya kan, tentang ijazah Pak Jokowi. Apa relevansinya nih? Seolah-olah sana bisa membatalkan, mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi nanti tidak asli dan lain sebagainya. Nggak ada relevansinya. Roy, kalian ini tarung saja di pengadilan seperti Rasman tarung dengan Hotman, supaya buka-bukaan di sana itu akan lebih fair, akan lebih bagus, akan lebih menarik dan ditonton oleh rakyat Indonesia. P21 itu apa dapat informasi sudah valid atau seperti apa? Ya tentulah kita punya cara ya, kita punya orang, kita punya koordinasi, kita punya teman di kejaksaan, kita punya teman di polisi, kita juga koordinasi. Saya juga sudah koordinasi bahwa pihak dari Pak Jokowi juga sudah berkomunikasi dan saya juga udah koordinasi kemana-mana juga bahwa informasi dari saya insya Allah A1, insya Allah saya yakin segera akan P21. Bukan karena dorongan kata-kata orang sebelum ini akan enggak. Saya selalu kan bicara fakta, data, by law, by logic. Memang saya nggak bisa memastikan menjamin, tapi data yang saya punya insya Allah segera P21. Maka siap-siaplah kalian untuk tarung di meja peradilan. Tapi Roy minta kasusnya dihentikan bang. Siapa? Perkiraan kapan bang P21? Kalau minta dihentikan kasusnya rasanya nggak nyambung aja. Bagaimana pula sudah tersangka minta dihentikan? Kalau minta hentikan pergi ke pra peradilan. Kemarin gelar perkara itu sudah dilakukan, ternyata tidak dihentikan, close, udah jalan. Atau datang minta maaf. Datang ke Solo, mana tahu diterima lagi sama Solo gitu. Kalau nggak diterima, dan penyidik gimana, nggak diterima ya lanjut. Kita minta ini lanjut dan jalan terus. Ya bang, tapi menurut abang itu perkiraannya kapan, minggu ini kah atau pas Jumat Keramat atau gimana? Saya yakin insya Allah paling lama akhir bulan ini clear nih barang. Apalagi sudah bintang 3 sedang Pak Kapoldanya kan. Bukan berarti untuk gagal, tapi saya yakin beliau akan survive dan percaya diri. Oke? Dan dia juga minta seperti dibilang bang, minta diberhentikan. Bisa bilang Dihentikan. dia minta dihentikan, berarti dia sudah mulai takut juga nggak sih bang? Wih, kalau menurut saya dari dulu udah takut. Dari malam Rismon WA saya. Bacakan, dia tahu ada respon itu kan. Keren bro, keren Le, keren bang. Oke. Gimana buku Le? Lagi dikerjain. Gitu. Dan Roy Suryo juga menantang pihak-pihak yang mengatakan akan segera di P21 kasusnya, bagaimana? Tantangannya apa? Saya menantang orang-orang yang bilang kalau kasus ini akan segera P21, kalimatnya seperti itu. Coba Mbak. Tantangannya nggak jelas saya pikir. Tapi kalau dia berani coba, ya apakah ketika nanti ini barang P21,
kemudian dia ngasih tantangan, kalau seandainya di bulan ini belum P21, 5 miliar saya berikan kepada panti asuhan. Oh, Gitu kan? Atau dia mencoba menantang kami. Kalau seandainya bulan ini belum dirilis P21-nya, kami yang akan memberikan bantuan ke panti asuhan atau kemana sebesar 5 miliar. Kalau tantangannya seperti itu kita mainkan. Kita mainkan. Saya juga sebenarnya sudah sangat yakin dan ya gitu lah Pak, nggak usah di. Ya, jadi gini, kalau mau nantang itu kayak Nikita dulu. Iya, Kita bilang jelas dia sebelum tantangannya. Lebaran, Ayo. sebelum tahun baru saya kasih sekian miliar. Siapa bisa jamin Fadil tidak tersangka? Ternyata lewat dari tahun baru, tapi kan kita tagih kan. Tuh istri saya Bu Ade sekarang udah damai-damai tuh sama Nikita. Silakan Arif Rahman. Tapi dari, Bang, satu tapi lagi, dari Bang. Bang Rasman ada ini juga nggak Bang? Kamu mau ngomong? Sakit Bang, sakit. Sakit ya? Oh. Bang, Tapi kata dari Refli Bang Rasman Harun. ada ini juga nggak Bentar. kayak Hah? kalau misalnya P21 minggu ini ada ini juga apa sih dalam itu juga sih? Nazarnya juga nggak? Iya. Ya lucu-lucu Nggak ada aja kepentingan. Bang. Gini. Kita nggak usah bawa urusan ini ke urusan agama nih, urusan lain nih kan. Nazar tuh ini biasanya kaitan dengan agama ya. Udahlah, sekarang gini aja. Saya melihat dari bahasa mereka, oh kalau P21 belum berakhir, nah, begitu terus. Ntar lagi ditahan belum berakhir juga, sidang belum berakhir juga. Ya udah nanti kita lihat aja. Kalau bagi saya mereka pengecut. Masa debat sama saya takut? Bang, kata Refli Harun. Tapi saya yakin Refli Harun enggak lah. Dia kan orang intelek ya. Kalau Kata- Refli Harun saya yakin dia kalau dengan saya pasti mau debat. Kata Refli Harun, orang yang ingin Roy Suryo baju oranye itu orang-orang yang bodoh, Bang. Nah, Abang kan pengen banget Roy Suryo baju Kenapa? oranye. Kita nggak pernah ingin dia baju oranye. Yang Tapi kita kayaknya mau dia pakai baju biasa aja bawa sidang ke pengadilan. Nanti putusannya selesai. Nggak ada kita ingin dia baju oranye. Nah, baju oranye itu kan identik dengan ditahan sebelum persidangan. Sekarang dia baju oranye nggak baju oranye, yang penting bagi kami sidang. Tapi kami yakin dia akan bersalah. Kalau bersalah kan nggak perlu baju oranye, langsung masuk aja. Emang harus pakai baju oranye? Nggak mesti juga. Kecuali polisi nanti ambil sikap, jaksa ambil sikap. Kalau di jaksa kan nggak baju oranye, baju pink. Kalau baju oranye di Polda. Kira-kira begitu. Kalau Ya? melihat kasusnya setelah P21 apakah Roy Suryo akan segera ditahan atau seperti apa, Bang? Ya, insya Allah saya yakin jaksa akan mengambil sikap tegas. Kalau mereka ingin tidak banyak cuap-cuap di luaran, ya, maka saya yakin jaksa akan menahan. Karena begini, belajar dari pengalaman Nadiem Makarim, udah ditahan juga, suaranya kencang juga, Bos. Apalagi nggak tahan kayak mereka ini. Di mana ada tersangka di Republik ini cuap-cuap tiap hari? Tiap hari cuap-cuap. Wah, sana pergi situ. Tapi depan nggak berani sama kita. Ya, cukup. Nah, Bang, ini ada silakan. pesan-pesan buat Roy Suryo nggak Bang? Pesan Roy Suryo, Roy, debat kita. Selain debat Bang, Ya. apa gitu persiapan minggu Mana dokumen saya? Oke, saya tunjukin sama kalian. Biar saya patahkan argumentasi orang ini. Ya, saya itu kan dibilang bukan pengacara, makanya saya sudah melaporkan akun itu dan orang-orang saya nggak usah sebut nama dulu. Gini, pada tanggal 13 Juli 2022, ini Rahmat sudah ada itu kan ya. Saya membuat surat pengunduran diri. Yang draft ini Rahmat. Isinya adalah surat pengunduran diri kepada Ibu Presiden DPP KAI Kongres Advokat Indonesia Siti Jamalia. Di sini isinya bahwa dengan ini saya menyampaikan pengunduran diri dari anggota dan pengurus DPP KAI periode 2019-2024 yang dipimpin oleh Ibu Siti Jamalia Lubis dan bergabung dengan Kongres Advokat Indonesia. Sudah ada saya campur waktu itu kepada cucu, kemudian saya akhirnya tidak nyaman, saya pergi lagi. Saya sebut bahwa saya pindah organisasi. Oke? Kemudian saya membuat surat kepada permohonan. Tadi saya melihat karena ini masih KAI juga ini, cucu kan gitu ya. Udahlah, saya nggak nyaman. Udah saya teman-teman mengarahkan, udah Pak Rasman kesini aja karena mereka memang melihat bahwa Pak Rasman dizolimi gitu. Saya buatlah surat permohonan, nih, ini resmi ya. Di sini
permohonan saya setelah saya mundur 13, jangan lupa ya, 13 Juli 2022, 15 Juli saya dipecat, kata mereka ya, sampai sekarang saya nggak dapat surat pemecatan. Di sini saya membuat surat kepada Kongres Advokat, kepada Dewan Pimpinan Nasional DPN Pradi Bersatu. Saya lampirkan KTP, saya lampirkan semua. Kemudian saya diterbitkan surat. Nih, surat keputusan pengangkatan Razman Arif sebagai anggota Pradi Bersatu. Nih. Jadi saya ini punya kartu advokat. Saya ini prosedur. Nah, tentang KAI memecat saya, itu cerita basi dan tidak berdasar. Masa dipecat 2022, perbuatan saya ada ribut di pengadilan 2025, itu menjadi landasan pemecatan? Tidak masuk akal. Nah, kemudian, dengan ini, resmi saya diterima mengangkat Dr. Haji Razman Arif Nasution SSAG MPHC sebagai advokat dengan nomor induk advokat NIA 22.20.222.2222 yang wilayah kerja meliputi seluruh Republik Indonesia dengan domisili kedudukan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan keputusan bahwa APK pemindahan terhadap kekeluaran akan diadakan perbaikan. Jakarta 17 Juli 2022, Dewan Pimpinan Nasional Indonesia DPN Pradi Bersatu, Zefrin Boykano dan Hadi Dermawan Dipak Sumaesa. Jadi jangan sembarang-barang bilang orang bukan pengacara lah, bukan ini, bukan itulah. Nah, sumpah itu dalam sejarahnya saya sudah baca bahwa itu hanya komitmen kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Lupa dan buyut. Lalu apa lagi yang menarik? Oh, dibilang seseorang yang mengaku sebagai pengacara itu seolah-olah pengacara itu pidana. Nah, baca ini. Makanya sebelum ngomong ada seorang pengacara yang katanya pinter, yang saya bilang itu belajar naik sepeda. Orang baru pandai naik sepeda. Sepeda tetangga pun diambil juga, namanya tembok kepalanya. Nih, saya itu sebelum buat laporan udah koordinasi. Ada pengacara bilang begini, oh itu mengaku ada pidananya 5 tahun. Nih, putusan MK nomor 006 PUU 2 2004. Nih, bahwa pasal yang dimaksud oleh seorang pengacara itu, seseorang mengaku sebagai pengacara dan seolah-olah pengacara itu sudah dibatalkan oleh MK. Waktu itu tahun 2004 dan anggota majelisnya karena kalau di sini nih anggota majelis hakimnya adalah Pak Jimli As-Siddiq, Profesor Dr. H.M. Leica Marzuki, Profesor A.S. Natabaya, Ahmad Ruslandi, Harjono, Dewa Gede Palguna, Mukti Fajar, Sudarsono, Marwara Sihaan. Jadi kau baca dulu balik baik-baik sebelum kau ngomong gitu. Nah, ini sudah saya proses di salah satu Polda di Indonesia. Sebentar lagi sebentar lagi kau yang baru belajar naik sepeda ini baru diproses hukum. Oke, cukup. Thank you.